Oke, selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua dan Pak Rudi. Perkenalkan nama saya Marcelo Siman dari Teknik Industri 2023. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang communicating. Oke, yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini merupakan komunikasi resmi yang mengikuti struktur dan kebijakan organisasi. Contohnya meliputi email dan memo resmi perusahaan yang didokumentasikan dengan baik, rapat dinas dan meeting departemen yang dijadwalkan, laporan kinerja dan dokumentasi SOP atau Standard Operating Procedures, dan pengumuman penting dari manajemen puncak. Komunikasi formal penting karena menciptakan transparansi dan mendokumentasikan keputusan dan memastikan semua orang menerima informasi yang sama. Kalau ada komunikasi informal, komunikasi non formal yang terjadi di luar struktur resmi organisasi, seperti percakapan santai di kantin atau break room antar karyawan, chat pribadi atau direct message antar rekan kerja, diskusi kelompok informal di luar jam kerja, dan feedback personal langsung dari atasan dan bawahan. Komunikasi informal membangun hubungan yang lebih kuat, menciptakan budaya kerja yang lebih hangat, dan seringkali menghasilkan ide-ide inovatif yang spontan dan organik. Oke, lalu ada aliran komunikasi organisasi. Ada pertama ada downward dari atasan ke bawahan, upward dari bawahan ke atasan, lateral antar departemen atau level setara, dan diagonal lintas level dan departemen. Oke, lalu ada chain network. Mari kita lihat chain network atau jaringan rantai. Dalam model ini komunikasi mengalir secara linear dari satu anggota ke anggota berikutnya, seperti rantai yang bersambung. Keuntungannya cocok untuk organisasi dengan struktur hierarki yang kuat dan rigid, pesan terkontrol dan terstruktur dengan baik sehingga mengurangi ambiguitas. Kelemahannya ada resiko distorsi informasi saat melewati banyak orang. Lalu juga ada semakin banyak level, semakin besar kemungkinan informasi berubah atau hilang. Efisien untuk pesan-pesan penting yang memerlukan validasi resmi. Model ini cocok untuk organisasi tradisional atau organisasi dengan protokol ketat seperti militer atau industri manufaktur besar. Lalu ada wheel network. Wheel network atau jaringan roda adalah model yang lebih terpusat. Satu orang di tengah biasanya memimpin atau koordinator utama menerima dan mendistribusikan semua informasi ke anggota lainnya. Keuntungannya, pengambilan keputusannya sangat cepat karena ada satu pusat yang jelas. Efisien untuk organisasi kecil dan terfokus dengan tujuan spesifik. Kontrol kualitas informasi terjamin dari suatu sumber. Kelemahannya, ada resiko ketergantungan yang tinggi pada satu orang. Jika orang tersebut tidak hadir atau resign, sistem komunikasi bisa kolaps. Ini disebut bottleneck. Juga kurang mendorong inisiatif dan kreativitas dari anggota lain. Model ini sering digunakan di tim-tim kecil atau startup yang masih dalam fase pertumbuhan awal. Lalu ada all channel network atau jaringan semua saluran adalah model paling modern dan demokratis. Di sini semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa batasan atau hierarki yang ketat. Keuntungannya mendorong kolaborasi dan inovasi maksimal karena setiap orang bisa berkontribusi ide, lalu juga memungkinkan pemecahan masalah bersama dengan perspektif yang beragam, fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kelemahannya, membutuhkan manajemen informasi yang sangat baik agar tidak chaos. Koordinasi menjadi lebih kompleks dan butuh pemimpin yang kuat untuk menjaga fokus. Modelnya cocok untuk organisasi knowledge base seperti tech companies, creative agencies, atau research institution yang membutuhkan inovasi cepat. Oke, lalu manfaat teknologi informasi. Pertama ada monitoring performa, kemampuan memantau kinerja tim secara real time, ada kemampuan berbasis data, pengambilan keputusan lebih akurat dengan informasi lengkap. Lalu yang ketiga ada kolaborasi lebih baik, sharing informasi dan file antar departemen mudah, aksesibilitas, akses rekan kerja dari mana saja dan kapan saja. Oke, lalu ada intranet, jaringan internet organisasi untuk komunikasi dan berbagi informasi antar karyawan. Fungsinya meliputi ada portal karyawan dengan berita dan pengumuman, dan update terkini ada knowledge base dan dokumentasi SOP digital yang bisa diakses semua orang, lalu ada sistem e-learning dan training online untuk pengembangan karyawan, dan keempat ada direktori karyawan lengkap dan sistem manajemen dokumen terpusat. Internet menghemat waktu pencarian informasi dan memastikan semua orang menggunakan versi SOP yang paling terbaru. Lalu ada extranet. Extranet adalah extension dari intranet tapi melibatkan pihak eksternal dari seperti supplier, klien atau partner bisnis seperti jembatan komunikasi. Fungsinya meliputi pertama ada portal supplier untuk pemesanan dan pelacakan pengiriman, lalu ada kolaborasi dengan mitra bisnis eksternal dan proyek khusus, sistem B2B dan e-commerce untuk transaksi bisnis digital, komunikasi aman dengan pihak ketiga dan enkripsi dan akses kontrol. Oke, lalu sedikit yang saya bahas adalah Samsung.
Oke, untuk komunikasi formal yang digunakan di Samsung, pertama adalah daily stand-up meeting setiap shift pagi, siang, dan malam untuk briefing dan planning. Lalu ada shift report yang didokumentasikan untuk mencatat produksi, isu, dan rekomendasi. Lalu juga ada ISO 9001 documentation atau audit lengkap untuk semua komunikasi penting. Lalu juga aliran komunikasi yang dipakai Samsung itu pertama adalah downward. Instruksi mengalir dari plan manager, departemen manager, tim leader, dan operator secara bertahap dan terstruktur. Lalu untuk yang upward, operator melaporkan hasil produksi, isu yang dihadapi, dan rekomendasi improvement kepada manajemen. Lalu untuk lateral, ada koordinasi intens antar departemen seperti produksi, QA, engineering, dan HR. Lalu jaringan yang digunakan quality meeting menggunakan all channel network di mana semua departemen terlibat secara aktif mendiskusikan masalah kualitas secara kolaboratif. Lalu teknologi yang digunakan, pertama ada internet Samsung untuk menyimpan SOP digital dan knowledge sharing, lalu ada sistem tracking real time untuk monitoring produksi secara live, lalu juga ada email dan komunikasi internal untuk dokumentasi formal, lalu ada dashboard reporting untuk analisis performa harian. Hasilnya, dengan sistem komunikasi yang efektif ini, Samsung mencapai peningkatan efisiensi produksi yang signifikan, kualitas produk yang konsisten, dan employee satisfaction yang tinggi. Ini membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya soft skill, tapi strategik untuk aset bisnis. Kesimpulannya, komunikasi efektif adalah fondasi kesuksesan organisasi modern. Itu bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tapi tentang membangun kepercayaan, kolaborasi, dan inovasi. Kombinasi yang tepat antara aliran komunikasi yang sesuai, jaringan yang dipilih dengan cermat, dan teknologi yang mendukung akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan employee engagement yang tinggi. Oke, lalu ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.